Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Yati Oktavia. Bersama siapa ya sekarang Bunda? Bersama Vena Melinda. Akhirnya ya. Akhirnya kita ketemu ya. Sudah lama banget ya. Aduh, terakhir apa ya? Sangrila. Bukan. Iya, apa sih Sangrila? Bukan, aku belum pernah aku satu frame sama Mas Pangki. Apa ya? Sama saya Bella Vista. kehormatan. Enggak, aku nggak main kehormatan tuh kan ya. Kita kayaknya lupa ya. soalnya kita satu wadah. Iya, multivision. ya? Multivision aja. Membayati. Kalau Melinda mah nggak ada yang lupa, nggak pernah ada yang lupa. Artis yang top, Artis yang fenomenal. Aduh. Iya. Profesional dalam bidangnya, 2 kali berturut-turut menjadi Jadi anggota dewan. Anggota dewan. Alhamdulillah. Nggak nyangka loh. Iya, aku juga nggak nyangka loh. Tiba-tiba di bidang apa di Politik kesenian, ya. masuk ke politik, tapi penuh dengan pengorbanan juga waktu pilkada. Aku tuh nggak ikut pilkada. Nggak ikut pilkada? Mbak. Nggak, maksudnya yang ke daerah-daerah? Itu DPR RI. Oh, DPR RI? Oh, Memang iya. waktu itu banyak banget yang pengen aku jadi Bupati Tulung Agung, Iya. Bupati Blitar. Karena kan dapil aku 2 periode kan di Jawa Timur 6. Tapi Jadi, nggak enggak, aku soalnya belum berani kalau untuk eksekutif belum siap. anggota dewan 2 kali. Alhamdulillah. Syuting. Aha. Kalau sebelum milih ya, Aha. sebetulnya mau jadi anggota dewan Aha. Atau artis Aha. atau memang mau coba-coba untuk membenahi yang belum terbenahi. Oh, yang belum terbenahi. Banyak ya, hidup saya juga harus dibenahi. Maksudnya hidup perkawinan ya, kehidupan Iya. perkawinan. Iya. Sebenarnya gini, kalau di dunia politik, Mas Pangki, Mbak Yati, aku tuh nggak pernah kepikir jadi politisi. Waktu itu kan mantan suamiku yang pengen aku di politik karena dia gerah ya, lihat aku kan salsa dulu. Iya. Pakaiannya seksi, Iya. terus dia bilang, kamu kan orangnya suka sosial, udah masuk aja ke DPR RI, karena dia lihat aku tuh orangnya punya leadership juga, karena dulu kan aku kan instruktur senam kan. Itu senam, ya. Jadi dia pikir, udahlah ada salah satu partai politik, kamu masuk aja coba, kalau nggak kepilih nggak apa-apa, boleh salsa lagi gitu perjanjiannya. Nggak taunya alhamdulillah terpilih, jadi udah keterusan sampai Pegawainya apa waktu itu ya? Partai Demokrat. Demokrat. Nah, kuliahnya Kuliahnya beda? kan aku di Bukan politik? Manajemen, Oh, di Fakultas manajemen. Ekonomi. Justru manajemen, ya. Jadi aku malah nggak pernah pakai tuh, jadi sarjana ekonomi nggak pernah dipakai. Iya, Itu sudah 2 putra ya? 2 putra dan Dua putra. tambah bonus dari Allah 1 putri. Iya, dan Umur berapa sukses. ya waktu masuk ke 37 tahun enggak ke DPR. putra putri Oh, 5 tahun ya? waktu ke DPR. Ke DPR. Masih kecil ya, Feral itu usianya 13 kalau nggak salah. Iya, 13. Masih kecil lah, Atala itu 10 tahun. Ya. Sekarang anak dua-duanya sukses, yang Amin, satu juga alhamdulillah. sukses banget. Sebelumnya ada pikiran dari Vena nggak? Misalnya nih anak gue mau jadi movie star, aku mau jadi apa gitu? Enggak, ini Enggak. semua pokoknya by accident ya Mas Pangki, Mbak Yati. Karena kan waktu tahun 2013 aku divorce. Iya. Anak ini sebetulnya pingin banget jadi diplomat. Makanya dia bilang, Mama aku pengen kuliah di luar negeri. Jadi aku surprise banget setelah aku divorce kan, sempat ada beberapa momen tuh kita nggak bareng tinggalnya gitu ya. Jadi tiba-tiba terus dia ke dunia entertain, aku juga waktu itu sempat nggak setuju karena aku takut dia pendidikannya terganggu. Ya itu pilihan hidupnya Feral dan Atala. Sekarang PR-ku adalah membesarkan, mendidik Fania Atabina. Meskipun Atala masih tinggal sama aku kan Mas di apartemen, kalau Feral udah 3 tahun lebih punya rumah sendiri. Jadi ya sebagai seorang ibu, aku hanya bisa mendoakan. Dan kalau tadi Mbak Yati nanya kenapa mereka bisa tiba-tiba ke dunia entertainment, mungkin waktu saat berpisah kan mereka masih ABG banget gitu. Pada saat itu Feral aku inget banget, karena waktu itu aku komunikasinya kurang lancar sama Feral gitu. Jadi dia pernah di titik yang kayaknya dia akhirnya gue pengen punya uang sendiri, gue pengen mandiri gitu. Jadi
aku syukuri adalah orang tuanya bercerai, Feral sama Atala masih produktif dan tidak narkoba, tidak yang macem-macem. Jadi on the track lah. Jadi aku juga sebagai ibu nggak boleh egois yang iya mama dulu kan jadi artis tapi kan kuliah atau apa segala macam, kan anak sekarang nggak bisa yang didoktrin begitu. Jadi ya udahlah, akhirnya mereka memilih jalannya masing-masing. Cuma aku bilang inget ya Feral sama Atala, kalau mau ke dunia politik jadi anggota DPR tetap harus kuliah paling nggak S1. Itu aja sih Mbak. Oke, nah baiklah, sekarang kita berbagi cerita masalah rumah tangga Vena, ya kan? Vena kan yang tahun keberapa cerai sama Ivan? Pas 17 tahun. 17 tahun, lama juga. 17 tahun. 17 tahun. Boleh kepo-kepo dikit ya? Boleh. Tadi kan Mbak Yati udah iya, pura-pura. boleh. Nah, masalahnya gini loh, yang sangat fatal banget sampai akhirnya bercerai itu ada sesuatu. Kalau ditanya apa, aku juga nggak tahu kenapa. Karena kalau buat aku, kalau kita kan perkawinan tuh kan nahkodanya laki-laki ya. Iya, betul. Makanya kan tadi aku tanya selalu sama Mas Pangki. Kalau laki-laki ini ingin mempertahankan, apapun akan tetap bertahan. Betul. Tapi kalau misalkan laki-laki itu tidak mempertahankan, sekuat tenaga aku sebagai pendamping juga akan nggak bisa bertahan. Karena kan yang mempunyai kuasa untuk memberhentikan perkawinan kan laki-laki, apalagi dengan menalak ya. Bagi aku tuh sebagai perempuan itu udah sangat prinsip gitu. Iya, ini berbagi aja ya. Hubungannya sekarang baik ya. Awalnya nggak baik kan hubungan? Jadi gini, ya. Kalau aku alhamdulillah kan aku juga sekarang udah 8 tahun ya, Mbak sendiri. Banyak banget pengalaman hidup Mas Pangki 8 tahun sendiri tuh aku harus lebih banyak membenahi diriku sendiri. Ketimbang repot dengan orang yang juga notabene udah bukan part of my life gitu ya. Jadi aku tetap ingin bersilaturahmi. Makanya kan aku selalu WA ke Mas Ivan dan istrinya kalau di bulan Ramadan, selamat berpuasa dan lain sebagainya. Dan aku tidak pernah menutup kemungkinan, ayo Feral Atala kita liburan bareng nih. Even though aku masih single mom, nggak ada pasangan, aku nggak masalah kalau misalkan Mas Ivan sama Mbak Sarni, Feral Atala sama aku kita misalkan pergi sama-sama. Aku selalu membuka itu lewat anak-anak gitu. Jadi nggak pernah aku menutup diri terus jadi memutus silaturahmi, nggak pernah gitu. Aku selalu membuka diri kok. Iya memang sih, untuk ya anak-anak itu kuat. Iya, kuat, untungnya ya. alhamdulillah. Karena kan 17 tahun kan Mbak Yati aja dulu rumah tangga 6 tahun. Papa sumber jagung. 17 tahun kan bukan waktu yang sepi, ya kan? Pasti anak-anak tuh ya sangat kehilangan banget. Pertama begitu pisah, anak-anak ikut siapa? Kan udah besar-besar juga. Udah ya, kalau di Indonesia kan di atas 12 tahun anak itu boleh memilih. Makanya aku pun waktu itu tidak memintakan anak, karena aku pikir anak ya udah 12 tahun lebih, Feral Atala waktu itu 9 tahun ya. Di atas 12 tahun ya bisa memilih lah. Kalau nggak salah Atala lebih dari 12 tahun, 13 sorry. Atala 13, Feral 16. Jadi tidak ada harus ikut siapa sih. Nggak ada ya. Nggak jadi ada. Boleh aja ke aku, boleh ke papahnya gitu. Tapi tidak mengganggu tatanan pekerjaan ya. Iya. Sama sekali. Waktu itu aku sih karena pernah sempat di momen yang anak-anak tuh nggak tinggal sama aku, terus sempat ada perubahan dari mereka yang membuat aku kok ini kayaknya kok berubah, ada tuh momen itu. Sampai dari 2013 sampai 2016 tiba-tiba Allah itu baik banget, aku dikasih anak perempuan yang dari dulu Mbak Yati sebelum aku divorce kan aku hamil keguguran dan itu anaknya laki 4 bulan. Iya. Di situ aku nangis sedih banget tuh tahun 2012 ya sebelum divorce. Dan dalam mimpiku itu aku didatengin bayi yang kayak Fania sekarang. Tapi laki-laki? Tapi nggak tahu laki atau perempuan, tapi mukanya ya kayak Fania sekarang ini yang tadi Mbak Yati lihat. Dan tahun 2013 aku divorce kan aku langsung drop dong. Pasti. Aduh ya nggak mungkin lah aku punya anak lagi secara usia udah berapa dan aku nggak punya suami kan. Ternyata tiba-tiba di 2016 di saat aku sama Feral sama Atala sempat jauh hubungannya, ada Fania tuh, Fania seperti magnet. Dia yang membuat kakak-kakaknya balik ke aku secara semuanya lah.
fisik dan mentalnya balik ke aku, dan itu yang membuat semacam kita bersatu lagi, aku sama anak-anakku yang dulu sempet ya, kalau mungkin Mbak lihat aku tuh terpuruknya bukan karena perceraiannya, aku orangnya kan kalau udah punya prinsip nggak akan pernah goyah gitu, tapi kalau ibu jauh dari anak, aduh rasanya benar-benar deh kayak mau dead end aja, maksudnya udah nggak kuat gitu tuh di situ. Nah alhamdulillah Allah rupanya punya skenario, aku nggak dikasih suami tapi aku dikasih anak perempuan yang itu membuat anak-anakku balik dan membuat aku sekarang menjadi orang yang seperti ini, lebih sabar, lebih ikhlas dalam semua aspek lah gitu. Tapi mungkin di luar sana mungkin kesalahannya mungkin mereka menganggap dari Vena kan, pastinya gitu kan, itu menanggapi seperti itu, sikap Vena seperti apa? Maksudnya didengerin, apa cuek aja, apa gimana gitu. Ini pasti nih udah menjadi di gedung yang mewah itu, rumah tangganya berantakan, pasti ada image seperti itu. Itu berat banget sih karena tahun 2013 terjadi, 2014 aku kan nyalek untuk kedua kalinya dan dapat lagi, alhamdulillah ya. Jadi lucu ya kalau aku lihat di kehidupanku di saat aku namanya lagi jelek-jeleknya karena perceraian dan gosip-gosip yang banyak itu, aku bisa terpilih lagi. Ya karena memang rakyat memilih aku bukan karena gosipnya, tapi karena memang aku dedikasi kan, aku turun rajin ke masyarakat, program pro rakyat nggak nyampe gitu. Tapi pada saat kemarin 2019 aku udah di titik yang kayaknya aman, anak-anakku udah harmonis, aku udah tenang, tapi Allah tidak mengizinkan aku di politik lagi. Maksudnya apa? Aku baru ngeh, kan dulu aku pengen sama anak, kurang waktu di politik. Apa-apa kayaknya waktunya habis untuk komisi, untuk politik 10 tahun loh. Nggak kerasa gitu, aku kehilangan momentum. Anakku yang ABG, aku kehilangan momentum. Nah sekarang Allah nih kasih nih. Kalau namanya uang, aku pikir juga bukan satu-satunya titik kebahagiaan di uang atau jabatan apalagi. Tapi aku nggak pernah loh Mas Pangki sama Mbak Yati di titik yang aku tuh sekarang tenang banget. Padahal dulu ada suami, ada anak, bawaannya panik mulu, takut kehilangan suami, takut kehilangan anak. Sekarang dengan kesendirianku 8 tahun, Allah banyak mengajarkan aku, semua itu bukan hak milik, semua itu titipan. Betul. Apalagi anak. Meskipun kita kandung, itu bukan milik kamu. Dan jadi aku belajar banyak dengan kesendirian aku. Kayaknya Allah ingin mengolah aku menjadi Vena yang benar-benar sabar, tawakal, ikhlas. Bukan lagi jadi orang yang mendewakan suami sebegitu rupa, melupakan ibu. Aku kan pernah di titik sampai pernah karena fokus sama suami, mencintai suami berlebihan, akhirnya secara nggak sengaja mungkin menyakiti hati ibuku. Makanya hal pertama yang aku lakukan pada saat aku bercerai, aku minta maaf sama mama. Aku cium kaki mama. Aku minta maaf semua yang pernah aku buat, yang mungkin aku nggak sadar. Aku cium kaki mama. Dan sampai detik ini memang kuakuin hanya mama orang yang paling tulus sama aku, yang doain aku pada saat aku sempat jauh sama Vera Latala. Aku hampir bayangin Mbak, aku tidur bangun tuh cuma manggil Vera Latala, dan mama tuh megang, kamu nggak boleh gila Vera. Di saat kamu gila kamu nggak dapat anak kamu. Jadi sekarang kalau aku melihat flashback, apa sih yang aku cari? Artinya aku harus banyak sekarang merubah diriku untuk tidak lagi mendewakan orang, siapapun dia. Dan nanti kalau Allah ngasih aku lagi jodoh, aku nggak mau seperti dulu lagi. Aku lupa sama orang tuaku, aku mendewakan manusia, dan itu nggak boleh. Nomor 1 memang harus Allah, nomor 2 adalah ibu, karena mamaku masih hidup, masih sehat. Ketiga anak-anakku, karena aku punya anak 3 sekarang. Nah yang terakhir mungkin kalau aku dikasih jodoh sama Allah ya. Amin. Itu Insya Allah mudah-mudahan jodohku. Jadi yang menguatkan itu mama. Bener-bener mama. Karena Mbak Yati juga kan kenal baik sama mama, apalagi papa ya kan? Sama baik. Berarti di dalam pekerjaan repot lagi ini di rumah keluarga. Ada aja. Tapi selama 10 tahun apa yang kira-kira sudah didapatkan dari Aku ngerasa kenapa Allah ngasih aku Fania. Orang kaya aja belum tentu dikasih anak perempuan yang seperti Fania. Cantik, pinter, tiap hari Mbak aku tuh ngerasa gede hatiku meskipun aku sendiri.
anak itu tuh selalu, mama I love you, Fania sayang sama mama, dan itu anak perempuan yang aku idam-idamkan selama aku punya suami, itu pun belum aku dapatkan. Justru aku pada saat sendiri Allah kasih aku bonus anak perempuan yang seperti aku idamkan. Artinya mungkin perbuatanku selama 10 tahun aku di dapil, banyak program pro rakyat, sekolah yang mau ambruk, aku dedikasi, aku rajin turun sebagai wakil rakyat pada saat itu buah kebaikan yang mungkin aku secara nggak sadar itu berbalik baik sama kehidupan aku. Jadi bukan aku dikasih uang 20 miliar misalkan, bukan, tapi anakku kayak kemarin Mbak, sejak ada Fania, Atala tuh 2 tahun yang lalu tuh tabrakan, mobilnya hancur, Atalanya satu beset pun nggak kena. Itu kan berarti Allah sudah menyelamatkan. Tahun berikutnya dia mau dibegal Mas, udah linggis sudah di dekat kepalanya, tiba-tiba ada orang naik motor dipegang itu orang. Saya sampai bilang, mah kalau aku udah itu aku mungkin nggak tahu deh. Itu bisa diselamatin sama orang lain yang which is udah jam 4 pagi, siapa sih yang mau nyelamatin orang udah dihantam sama begal gitu. Berarti kan Allah nyelamatin. Feral, alhamdulillah sekarang rezekinya. Amin. Itu kan bagian dari aku sebagai ibu, aku berbuat hal-hal baik yang which is dampaknya bukan buat aku, karena aku akan punya anak, punya cucu gitu. Doa. Perbuatan, doa. Jadi aku makanya juga kenapa sekarang tiba-tiba berhijab, karena aku akhirnya banyak refleksi diri. Karena aku banyak sendiri kan Mbak. Tiap malam aku sebelum tidur aku mikir apa sih yang harus saya rubah. Aku juga nggak mau menyesali perceraian aku juga nggak pernah mau menyalahkan siapapun. Betul. Kan aku harus tahu semua hal itu harus aku banyak-banyak untuk mereview diriku sendiri, refleksi diri. Dan akhirnya aku di titik yang belum aku rubah adalah cara berpakaian. Nah, di bulan puasa tahun kemarin aku ngobrol sama Marini, padahal ngomonginnya bukan ngomongin tentang hijab, tapi ada kata-kata Marini yang waktu itu aku sempat mungkin sama Feral sempat bersih tegang bulan Ramadan, dan Feral buka puasa di rumah Marini, aku kan nelongso ya. Kok belum buka puasa di tempat aku, malah di tempat Marini, karena Dava anaknya Marini sama Feral kan sahabatan. Tapi aku nelongso gitu. So aku telepon Marini bilang, udahlah Mbak, kita nggak akan bisa ngerubah orang, which is itu anak sekalipun. Yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Nah, so aku kepikirnya kok hijab. Udah habis itu langsung tuh sama langsung nggak pakai ikut kajiannya, nggak pakai gitu-gitu. So aku langsung, Masya Allah. Aku sholat duha, ya Allah kalau memang saya harus berhijab ya berhijab. Tapi aku nggak punya ciput, nggak punya apa-apa. Sementara baju seksi tuh aku simpan dengan rapi. Masih pakai itu. Ada berpikir, gila ya kok gue bisa ya nggak punya apa-apa. Padahal maksudnya kan kita kan harusnya begitu, baju-baju yang muslim harus. Akhirnya aku bilang, Marini, aku nggak punya ini, langsung disuplai sama Marini. Sampai akhirnya aku ngerasa tenang di titik aku juga sudah berhijab meskipun proses terus pendewasaan ya. Alhamdulillah. Tapi paling nggak dengan hijabku ini aku udah nggak takut yang namanya kayak sekarang pandemi makan tabungan, nggak takut kekurangan apapun. Itu kayaknya bukan aku banget gitu. Jadi banyak sih perubahan untuk diriku sendiri lah gitu. Iya, itu yang penting sebelum kita mencintai orang lain ya cintai diri kita sendiri. Betul. Yang didapat dari apa? Hijrah? 2 tahun ya di DPR. Dua kali. Apa yang paling keren banget ya? Yang paling didapat. Legasinya aku. Karena aku tadi kan bilang aku kan di Komisi 10. Alhamdulillah aku udah kemarin tuh bagi-bagi tugas pendidikan, kebudayaan. Mas Anang kan ingin menggolkan undang-undang permusikan. Dan aku waktu itu memang ingin masukin ke prolegnas revisi total undang-undang perfilman yang tadi kita bahas mengenai royalti, mengenai jaminan kesehatan, ya, mengenai jam kerja dan lain sebagainya itu, alhamdulillah udah masuk. Cuma ya memang butuh waktu 1 periode lagi ya untuk mengawal itu. Makanya banyak juga bingung ya, lama banget gitu. Padahal teman-teman kita ada duduk di situ gitu. Kenapa kok lama banget memperjuangkannya gitu? Sebetulnya butuh waktu karena kan sekali lagi banyak sekali kalau aku pikir adalah political will juga dari teman-teman baik itu di organisasi perfilman untuk sama-sama lebih solid tadi untuk bisa menggabungkan visi dan misi tentang industri perfilman itu sendiri. Dan tidak gampang. Nah itu akhirnya saya merasakan
Memang tidak mudah ternyata, karena dalam Komisi 10 sendiri kan saya juga perlu waktu untuk meyakini teman-teman dari semua partai bahwa ini urgent loh gitu. Karena kadang-kadang kan mungkin nggak ada yang mendemo, belum ada jadi hot issue, sehingga mungkin dirasa penting nggak sih film sebagai soft diplomasi, sebagai ya film itu kan sebetulnya menurut aku sih alat diplomasi yang luar biasa ya, karena Amerika terkenal dengan alutsista dan lain sebagainya kan melalui film gitu. Jadi buat aku ya impian kita mudah-mudahan ya penerusku ya yang ada di sekarang di Komisi 10. Nggak ada yang nge-push, mereka santai-santai aja dong. Iya itu tadi, karena kita kan di DPR tuh kolektif kolegial ya Mas Pangki. Artinya kerja kita tuh nggak bisa kita klaim bahwa oh ini adalah prestasi saya, beda kalau kita di eksekutif gitu. Jadi sekarang kan juga ada Bekraf sebetulnya, Badan Ekonomi Kreatif, di samping dari yang ngurusin film kan Kementerian Pendidikan sebetulnya. Jadi dengan adanya Bekraf tadinya tuh kita pikir ini bisa akan lebih efektif nih gitu, apalagi revisi undang-undang itu kan penting ya. Karena banyak banget contoh definisi perfilman Indonesia. Definisinya aja perlu kita benahi karena takutnya terus, kayak misalkan film apa nih produksi Cina, tapi kan misalkan dia memakai beberapa misalkan ya SDM dari Hollywood atau apakah yang disebut dengan perfilman Indonesia, apakah semua bahan baku harus Indonesia, SDM harus orang Indonesia, siapa penyandang dananya. Nah itu kan dari situ aja kita harus benahi, makanya aku bilang revisi total undang-undang perfilman Indonesia gitu. Waktu itu udah sempat masuk, tapi ya sekarang belum tahu lagi. Mudah-mudahan deh ada yang concern lagi dan ini diperjuangkan. Iya. Selesai semua ya dulu. Insya Allah, insya Allah. Ya penerusnya kan bisa dibisik-bisik kan. Iya. Tapi ini emang kerja keras juga sih. Kerja keras ya. Karena kolektif kolegial tadi bukan hanya kita dalam satu komunitas entertainer yang masuk ke politik kemudian kita bersama-sama bahu-membahu, tapi harus juga ada political will juga dari organisasi perfilman itu sendiri sebagai orang luar yang mendorong DPR khususnya Komisi 10 untuk ayo kita sama-sama nih duduk bareng untuk bicara lebih spesifik lagi gitu. Nah sekarang untuk selanjutnya nggak akan terjun lagi di politik. Nah itu dia. Politik itu buat aku cukup ya 10 tahun yang kemarin, karena aku orangnya idealis banget, aku orangnya jujur banget. Jadi banyak sih hal-hal yang aku belajar dari kemarin periode ketiga. Jadi aku pikir aku cooling down. Aku pengen jadi orang yang ya kita kan siar bisa lewat mana aja, termasuk aku bikin YouTube channel yang aku panggil adalah narasumber yang bisa menguatkan kaum perempuan. Betul. Siapapun dia, politisi kayak artis, kayak Mbak Yati, semua orang pasti punya key of success yang bisa saling menguatkan. Siapapun penonton, bukan hanya sekedar nonton yang ada pranknya, ada giveaway, tapi apa sih esensi kehidupan ya seperti itulah Mbak. Gitu. Saya bangga banget bisa berbincang-bincang dengan Mbak Melinda. Sama-sama Mas Pangki. Mudah-mudahan kedepannya Mbak Vena dapat jodoh yang baik ya, kita doain ya. Kita juga ingin jadi gubernur jangan jadi. Insya Allah. Aduh, amin. Enggak, aku sih harapkan jadi istri gubernur aja deh. Biar nggak capek mikir ya. Amin, ya. Sama-sama Mas Pangki. Ngobrol-ngobrol. Iya. Bisa berbagi ilmu ya. Amin. Saya doa berdoa, saya juga mendoakan. Iya. Mendoakan Vena segera dapat jodoh dan ya Vena yang kecil? Fania juga tambah pinter ngejagain mamahnya. Baiklah, sahabat Bunda Yati Octavia, bincang-bincang bersama Mbak Vena Melinda. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, dan ditunggu komen-komen yang bagus-bagus ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.